Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dalam mata kuliah kewirausahaan dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik kita terkait dengan cara untuk memasuki dunia usaha. Pada bab yang sebelumnya, kita sudah bersama-sama menggali ide apa saja yang kemudian bisa menjadi peluang usaha dari setiap yang kita lakukan. Nah, untuk memulai suatu usaha itu ada tiga hal atau tiga cara. Yang pertama adalah benar-benar kita memulai merintis usaha itu sebagai suatu hal yang baru atau starting. Kemudian yang kedua adalah dengan cara membeli perusahaan orang lain atau buying. Dan cara yang ketiga adalah secara franchising. Nah, bagaimanakah ulasan lebih detail terkait dengan tiga model ini? Yang pertama adalah merintis usaha yang baru atau starting. Ada berbagai macam bentuk dari usaha yang bisa kita rintis. Yang pertama adalah murni kepemilikan kita sendiri, kita dirikan, kemudian idenya kita kembangkan sampai dengan perusahaan itu menjadi suatu usaha yang berkembang. Nah, cara yang kedua adalah cara persekutuan atau partnership, di mana dalam hal ini dibutuhkan adanya asosiasi atau kerjasama dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha yang digeluti tersebut. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara mendirikan perusahaan berbadan hukum atau perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal berupa kumpulan dari saham-saham itu. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki berbagai macam kecakapan. Yang pertama adalah kecakapan untuk bekerja, kemudian kecakapan mengorganisir, sedapat mungkin kreatif, mempunyai ide-ide yang baru, fresh, bisa menangkap peluang pasar dengan baik, serta lebih menyukai tantangan ataupun tidak menghindari tantangan. Karena sejatinya setiap tantangan ataupun kendala yang dihadapi bagi seorang entrepreneurship itu melahirkan suatu uh, satu peluang atau satu challenge, tantangan untuk memberikan satu solusi atau bahkan dari masalah itu justru dia memperoleh satu ide usaha. Nah, eh, kita akui bahwa suatu perusahaan yang baru itu eh, nanti akan memiliki suatu keunggulan, ya. Yang pertama, bisa memiliki keunggulan, bisa mengidentifikasi kebutuhan pelanggan karena dia selalu up to date dan benar-benar merespon munculnya itu, merespon adanya satu kebutuhan, terutama dalam hal ini adalah kebutuhan pelanggan atau adanya permintaan pasar. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi kemampuan dari pesaing. Dengan melihat usaha-usaha yang sudah ada selama ini, maka bisa dipetakan keunggulan dan juga kelemahan dari para pesaing tersebut. Dalam hal ini, uh, wirausahawan akan mempunyai suatu peta yang bisa menjadi jalan bagi usahanya untuk dikembangkan. Bagaimana memaksimalkan uh, potensi keunggulannya dan bagaimana juga meminimalisir terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pesaing ataupun usaha yang sudah ada. Nah, dari survei yang dilakukan oleh Peggy Lambing tahun 2000, setidaknya ada wirausaha yang 43% itu mendapatkan ide bisnis dari pengalaman karena bekerja. Kita lihat karena pengalaman selama ini misalkan bekerja di perusahaan roti, maka dengan sendirinya ada keinginan untuk berpisah, resign, kemudian mendirikan usaha roti ataupun mendirikan usaha sejenis yang sudah ia pelajari atau geluti selama ini. Karena dalam hal ini dia sudah dapat pengalaman dan ia menemukan suatu rumus, suatu komposisi, sehingga dia tertantang untuk resign dan mendirikan usaha sendiri. 15% responden telah mencoba dan mereka merasa mampu mengerjakannya dengan lebih baik, serta 11% responden memulai usaha untuk memenuhi peluang pasar, dan 31%-nya itu memulai usaha karena dari kesenangan atau dari hobi. Nah, dari hobi ini yang sebetulnya ketika ada tantangan atau kesulitan apapun, itu seolah-olah menjadi satu hal yang menantang dan harus bisa menemukan solusinya. Karena hobi kan senang, jadi kalau sudah senang itu apapun tantangannya bisa kemudian diselesaikan atau bahkan lebih antusias untuk tetap melanjutkan usaha itu. Nah, ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh para wirausaha untuk mencari peluang. Yang pertama adalah pendekatan inside out atau idea generation, di mana dalam hal ini gagasan diperoleh sebagai satu kunci yang menentukan keberhasilan usaha. Atau dalam hal ini kita itu menemukan suatu ide usaha karena berdasarkan suatu ide orisinal kita. Bahkan kita bisa menciptakan suatu peluang pasar itu dari ide kita. Jadi kita bukan mengikuti pasar tapi menciptakan pasar. Hal ini yang berbeda dengan yang kedua atau pendekatan the outset in atau opportunity recognition, di mana ide usaha itu muncul karena merespon kebutuhan pasar. Oh, pasar lagi butuh
barang-barang seperti ini. Jadi kita memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Nah, ini yang berbeda dengan pendekatan inside out. Nah, ada beberapa alat untuk mencari peluang bisnis atau usaha, yaitu yang pertama adalah kita bisa mencari referensi dari informasi di surat kabar, kemudian laporan periodik tentang perubahan ekonomi, apa sih yang dibutuhkan pasar, apa sih tren kedepannya, kemudian terkait dengan jurnal perdagangan juga pameran dagang, ada arah kemana suatu usaha itu akan dibutuhkan ke depan. Kemudian dari publikasi pemerintah, kemudian juga dari informasi lisensi produk yang disediakan oleh broker, universitas, dan juga korporasi yang lain. Nah, kita bisa mengikuti berbagai macam alat untuk mencari ide atau peluang dari bisnis atau usaha itu sendiri. Nah, untuk dapat merespon peluang-peluang tersebut, setidaknya seorang wirausaha harus memiliki berbagai macam kompetensi. Paling tidak ada beberapa kompetensi, baik itu terkait dengan kompetensi fisik, kompetensi teknik, kemudian baik pemasaran, kemudian produksi dan sebagainya, kemudian pemasaran juga demikian, finansial dan juga kemampuan dalam hubungan baik komunikasi maupun negosiasi, baik dengan negosiasi dengan klien, dengan pelanggan, dengan supplier maupun komunikasi dengan menjalin hubungan dengan sektor-sektor ataupun mitra-mitra yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian tahapan dari memulai suatu usaha yang baru? Jelas yang pertama diawali dengan adanya suatu ide. Ide ini bisa kemudian dicari dari berbagai macam jalan tadi. Kemudian mencari sumber dana dan fasilitas baik berupa barang, uang, dan juga orang atau sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut. Kemudian objek bisnis yang memiliki pasar, ya, yang akan dipasarkan itu sendiri. Kemudian yang tidak boleh lupa juga adalah memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Jangan sampai kita menciptakan suatu produk tetapi kita pintar menciptakan suatu produk tapi tidak bisa kemudian memasarkannya, atau ternyata barang yang kita produksi itu tidak dibutuhkan oleh pasar. Dalam hal ini ya produksi hanya akan tertumpuk dan tidak terserap oleh pasar. Nah, dalam merintis suatu usaha, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana memilih bidang usaha yang ditekuni, baik bisa kemudian bidang pertanian, pertambangan, manufaktur, kemudian konstruksi, perdagangan, keuangan, jasa, kemudian jasa persorangan, jasa umum, maupun bidang-bidang yang lain seperti misalkan bidang wisata, baik berupa usaha perjalanan wisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha penyedia sarana wisata itu sendiri. Nah, banyak bidang yang sebetulnya bisa dipilih seperti itu. Semua tergantung dari bagaimana peluang yang ada di sana. Nah, yang kedua adalah bentuk usaha kepemilikan yang akan dipilih. Apakah akan berupa perusahaan perseorangan atau dimiliki kita sendiri, kemudian persekutuan atau berpartner dengan dua orang atau lebih yang menjadi pemilik usaha, bisa juga perseroan, ya, yang anggotanya para pemegang saham, ataupun firma, ya, dengan pengelolaan secara bersama. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana memilih tempat usaha. Baik yang perlu dipertimbangkan terkait dengan aspek efisiensi dan juga efektivitas, apakah kemudian perlu memiliki tempat usaha tersendiri terpisah dari rumah atau dari kantor, atau masih bisa bergabung dengan rumah dengan menyediakan spot tersendiri untuk usaha, atau seperti apa. Ini harus dipertimbangkan efektif dan efisiensinya. Nah, yang jadi pertimbangan yang kedua juga dalam menentukan tempat mulai usaha, sebaiknya membangun bila ada tempat yang strategis, membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan, atau kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Nah, dalam hal ini perlu dipertimbangkan terkait dengan modal, terkait dengan keuangan, itu juga jadi pertimbangan. Lebih strategis menggunakan strategi yang mana dalam memilih tempat usaha. Nah, yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan itu bisa berbagai macam pilihan juga. Apakah perpaduan dari fungsi kewirausahaan dan manajerial, atau hubungan yang timbul karena organisasi perusahaan dengan lingkup usaha yang macam-macam pertimbangannya. Apabila yaitu semakin besar lingkup usaha, maka semakin kompleks organisasi usahanya. Kemudian semakin kecil lingkup usaha, diharapkan semakin sederhana organisasinya. Kemudian semakin kecil perusahaan, maka fungsi kewirausahaan akan
semakin besar ya, tetapi fungsi manajerialnya akan semakin kecil. Atau juga lingkup usaha kecil umumnya organisasinya dikelola sendiri, serta pengusaha kecil umumnya berperan sebagai small business owner atau bisa juga sebagai pemilik eh, tunggal ya, pemilik juga sekaligus dari pelaksana kegiatan usaha itu sendiri. Nah, eh, pertimbangan yang kelima itu adalah adanya jaminan usaha yang mungkin diperoleh, apakah kemudian dari modal, kemudian dari apa yang sudah dimiliki, eh, atau hal-hal lain yang bisa kemudian dijadikan sebagai jaminan usaha untuk mengembangkan usaha semakin besar. Nah, yang keenam adalah lingkungan usaha. Dalam hal ini, lingkungan usaha mikro itu bisa berkaitan dengan langsung dengan operasional perusahaan atau bisa juga berupa lingkungan usaha makro yang berada di luar perusahaan, namun dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan. Baik dalam hal ini adalah terkait dengan lingkungan ekonomi, adakah pesaing, adakah lokasi atau mitra strategis yang lain, kemudian juga terkait dengan teknologi, kemudian sosial politik, serta demografis dan juga gaya hidup. Ini juga harus diperhatikan apakah support dari lingkungan usaha mikro dan lingkungan usaha makro itu bisa sedapat mungkin mendukung pengembangan dari usaha yang akan kita tekuni. Jangan sampai uh, kita membangun satu usaha tetapi tidak disupport oleh faktor-faktor atau lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan yang sekecil apapun, mikro dan lingkungan yang secara makro itu juga turut mempengaruhi perkembangan dari usaha kita. Nah, eh, meski telah kita ketahui adanya berbagai macam tips untuk memulai usaha tadi, harus kita antisipasi juga bagaimana eh, mengetahui hambatan dalam memasuki suatu industri. Yang pertama harus kita ketahui bagaimana sikap dan kebiasaan pelanggan. Apakah mereka itu tipikal orang yang cepat bosanan, suka menerima hal-hal yang baru atau karakternya seperti apa. Yang kedua terkait dengan biaya perubahan atau switching cost, apakah kemudian suatu barang produksi atau yang kita perlukan itu harganya senantiasa berubah atau continue selalu ada dengan harga yang tetap atau bagaimana, serta respon dari pesaing yang telah lebih dahulu ada, apakah mereka selalu inovatif melahirkan suatu produk-produk yang baru sehingga mungkin akan menyebabkan kita terkesan tertinggal, atau mereka stagnan. Itu juga perlu kita petakan. Nah, cara yang kedua untuk memulai suatu usaha, setelah yang pertama tadilah memiliki usaha sendiri, cara yang kedua adalah membeli perusahaan yang sudah didirikan atau buying. Nah, kenapa sih kadang kita lebih prefer untuk membeli satu perusahaan yang sudah ada? Yang pertama resikonya lebih rendah karena usaha tersebut sudah berdiri, sudah eksis sehingga terkait dengan hambatan dan sebagainya itu mereka sudah bisa melalui itu semua sehingga resikonya akan lebih rendah karena mereka sudah berpengalaman dan sudah berjalan sekian waktu. Yang kedua, lebih mudah dalam memasuki suatu dunia usaha karena mereka selama ini sudah punya pangsa pasar, sudah punya brand, sudah punya nama dan sebagainya. Serta yang ketiga, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Artinya sebetulnya tidak selamanya membeli suatu perusahaan itu harus dengan harga yang tinggi, ada beberapa hal yang mungkin bisa ditawar atau bahkan dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Nah, memang dalam membeli perusahaan yang sudah didirikan tidak murni bisa berjalan dengan lancar juga. Itu ada berbagai macam permasalahan seperti misalkan masalah eksternal, baik berupa lingkungan yang mungkin semakin banyak pesaing-pesaing yang muncul, mungkin selama ini ada mitra-mitra yang sudah terjalin, ada dinamikanya maupun permasalahan internal, terutama masalah di dalam perusahaan itu sendiri. Baik kemudian sesama pemegang saham ada konflik maupun permasalahan yang lain. Nah, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan membeli suatu usaha yang sudah didirikan. Yang pertama, pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Ini patut juga kita renungkan. Kemudian mengapa perusahaan tersebut berhasil tapi kritis? Ini juga harus kita apa namanya? Kita tahu
misalkan perusahaan sudah berjalan dengan baik, sudah berhasil, tapi pada titik tertentu kenapa kemudian ada dalam tanda petik goncangan ataupun ada dinamika-dinamika yang terjadi, termasuk juga di mana lokasi perusahaan tersebut dan apakah membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan dibanding dengan cara yang pertama atau memiliki usaha sendiri. Nah, ini harus kita pertimbangkan dengan matang. Nah, ketika sudah mantap ingin membeli suatu perusahaan atau suatu usaha yang sudah berjalan, pastikan yakin bahwa Anda tidak akan merintis usaha baru, tidak start dari awal karena sudah berjalan. Jangan sampai terseok-seok karena sama saja dengan mendirikan perusahaan yang baru. Kemudian yang kedua, jenis perusahaan yang diinginkan apakah memang kita mampu mengelolanya. Kemudian pertimbangan gaya hidup yang Anda inginkan, pertimbangan usaha yang diinginkan, serta pertimbangan kembali gaya hidup. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara kerjasama manajemen atau waralaba atau franchise. Ini merupakan satu bentuk kerjasama antara entrepreneur franchise dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan suatu usaha. Nah, model ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau sebagai penyalur atau sebagai unit usaha yang kemudian eh, cabang di wilayah tertentu. Ya, inti dari franchising sebenarnya adalah membeli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induknya. Nah, dari berbagai macam bentuk usaha tadi, tentu ada kelebihan dan kekurangan, di mana untuk merintis usaha yang baru itu memiliki kelebihan bahwa usahanya murni, pure dari kita, sehingga kita bisa mengendalikan sesuka kita, bebas beroperasi, kemudian fleksibel, mudah penggunaannya, kemudian meskipun pada aspek kekurangan, pengakuan nama barangnya belum punya nama, belum terkenal, masih inefisien, serta persaingan yang belum terpetakan. Nah, ketika membeli perusahaan yang sudah ada, itu dimungkinkan memiliki kelebihan, tinggal melanjutkan kesuksesan yang sudah ada, lokasinya sudah pas, sudah eksis, karyawan dan masuknya biasanya sudah mantap karena sudah berjalan dan teruji, serta sudah siap beroperasi lebih lanjut. Meskipun ada kekurangan juga, perusahaan yang dijual biasanya akan biasanya perusahaan yang dijual itu cenderung perusahaan yang lagi ada masalah, ya, kemudian ada inefisiensi juga, dan seringkali beli usaha yang sudah jalan itu karena sudah eksis, sudah bagus, biasanya harganya juga tidak tidak murah atau mahal, dan kemudian sulit berinovasi karena sudah ada pagu dari apa yang sudah berjalan selama ini. Nah, sedangkan pada model franchising atau kerjasama manajemen, ada kelebihan pengalaman dalam logo, nama, metode teknik, produksi, pelatihan, dan juga bantuan modal. Sudah ada pagu atau baku mutu atau ketentuan SOP yang disediakan oleh usaha atau perusahaan. Jadi kita tinggal mengikuti itu. Nah, biasanya keuntungan yang kedua juga mereka sudah mempunyai nama, brand, merek yang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga kalau kita punya franchise dari usaha yang sudah dikenal masyarakat, itu diharapkan pangsa pasarnya juga akan jauh lebih lebih gampang. Meskipun tentu punya kekurangan, misalkan kita karena kita ngikut manajemen dari usaha yang sudah ada, maka ya kita tidak bisa mandiri, tidak bisa berinovasi, dan kreativitasnya juga tidak bisa berkembang sebebas usaha sendiri karena sudah ada pagu atau SOP dari uh, perusahaan yang kita franchise itu. Serta dalam hal ini mau nggak mau kita harus mengakui bahwa kita akan menjadi pihak yang kurang independen, terdominasi, serta rentan terhadap perubahan yang terjadi pada franchisor karena eh, terkait dengan misalkan pengembangan usaha, kemudian pengembangan produk, itu betul-betul kita harus ikut dari perusahaan yang uh, menjadi franchise yang kita ikuti itu. Nah, silakan coba kita renungkan lagi, kira-kira nih apa bentuk usaha yang akan kita cocok kita geluti. Apakah kemudian akan kita mulai dengan start pure dari kita sendiri, atau kemudian franchise kalau misalkan punya modal, karena franchise sekarang juga
harganya juga cukup terjangkau, bisa kemudian sekarang dengan 5 juta saja sudah bisa membeli hak untuk menjadi kerjasama manajemen atau franchise itu sendiri. Atau bisa juga jalan tengahnya dengan misalkan dengan cara lain itu membeli perusahaan, tentu dengan modal yang tidak tidak sedikit. Nah, sebagai pemula silakan nanti dipetakan lagi mana yang usaha-usaha yang akan digeluti, bagaimana startnya, bagaimana bidangnya, bagaimana mengembangkannya dan sebagainya. Nah, semoga yang singkat ini bisa memberikan suatu inspirasi untuk memulai usaha. Paling tidak di praktikum mata kuliah kewirausahaan ini, teman-teman di apa namanya diminta untuk memetakan usaha yang sudah ada dan ini sudah ada dirintis salah satu atau mungkin beberapa orang, dan dari secara berkelompok bisa dikembangkan ke usaha lain yang usaha bukan usaha lain sih, usaha yang lebih besar lagi maupun lebih dimantapkan lagi terkait dengan kapasitas produksinya, inovasinya maupun yang lainnya. Nah, kita berharap dari mata kuliah ini setelah selesai teori dan prakteknya, syukur-syukur bisa kemudian bisa mengembangkan usahanya, baik kemudian melalui penggalangan modal sendiri secara kerjasama maupun kreatif mencari sumber pendanaan yang lain, diikutkan misalkan hibah-hibah ide-ide kewirausahaan dan sebagainya. Nah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.